Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyun Sri Yuliana, saya dari tim CHR 26. Saya siap mengikuti tantangan literasi di bulan Juli, yaitu 1. Mereview majalah Nalar edisi khusus tantangan literasi 1/2026. Yang kedua, menghitung jarak dan waktu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan atau menyampaikan hasil review saya. Judul artikel, Krisis Etika dan Solusinya. Teknik review 5W dan 1H. What? Apa? Artikel ini membahas tentang krisis etika yang sedang terjadi di dunia pendidikan, terutama perilaku siswa yang semakin menurun, seperti tidak menghormati guru, berkata kasar, dan kurang memiliki sopan santun. Artikel ini juga menjelaskan penyebab serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Who? Siapa? Penulis Asep Kurniawan, SPDGR. Pelaku utama sejumlah siswa SMA, remaja, dan pelajar. Korban terdampak pendidik atau guru. Pihak solutif, pemangku kepentingan dari orang tua, keluarga, lingkungan masyarakat, dan pihak sekolah. Where? Di mana? Permasalahan yang dibahas terjadi di lingkungan pendidikan Indonesia, baik di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Artikel ini juga menyinggung salah satu kasus yang terjadi di Purwakarta. When? Kapan? Peristiwa ini terjadi di era digital saat ini. Akhir-akhir ini yang viral melalui media massa daring, Detikcom, dan platform media sosial, serta dipublikasikan pada edisi khusus 2026 majalah Nalar. Why? Mengapa? Krisis etika terjadi karena beberapa faktor, antara lain 1. Pengaruh media sosial dan teknologi. Yang kedua, kurangnya perhatian dan pendidikan dari keluarga. Yang ketiga, pengaruh lingkungan dan pergaulan yang buruk. Yang keempat, pendidikan karakter yang belum berjalan dengan baik. Serta yang kelima, gaya hidup modern yang lebih mementingkan kesenangan daripada nilai-nilai etika. Bagaimana? Penulis menyarankan beberapa solusi untuk mengatasi krisis etika, yaitu 1. Orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak. Yang kedua, mengawasi penggunaan gawai dan media sosial. Yang ketiga, membangun kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, memperkuat pendidikan karakter di sekolah. Serta yang kelima, mendorong siswa untuk kegiatan positif dan memberikan sanksi yang mendidik jika melanggar. Nah, kesimpulan dari artikel ini yaitu artikel ini memberikan pemahaman bahwa krisis etika di dunia harus menjadi perhatian bersama. Pembentukan karakter yang baik tidak hanya menjadi tugas sekolah, tetapi juga menjadi tugas keluarga dan masyarakat. Dengan bekerja sama, semua pihak diharapkan peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak baik, bertanggung jawab, dan menghormati orang tua. Nah, demikianlah review yang dapat saya sampaikan. Nah, sekarang kita akan menghitung jarak dan waktu. Untuk soal yang pertama, menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi, Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaan, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Diketahui jarak rumah ke sekolah sama dengan 2 km. Kecepatan sama dengan 1 km per 3 menit. Ditanya waktu. Waktu sama dengan jarak dikali waktu tempuh per 1 km. Jadi waktu 2 km dikali 3 menit per kilometer sama dengan 6 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah adalah 6 menit. Yang kedua, menghitung jarak rumah Siti.
Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 km per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaan, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Nah, diketahui kecepatan atau Pi sama dengan 100 meter per menit. Waktu atau T sama dengan 15 menit. Ditanya jarak atau S. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi S sama dengan Pi kali T. S sama dengan 100 meter per menit dikali 15 menit. S sama dengan 1500 meter. Jadi jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah adalah 1500 meter. Untuk soal yang ketiga, menentukan waktu berangkat. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7. Agar tidak terlambat, perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu 25 menit. Pertanyaan, pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat ke sekolah? Nah, waktu berangkat sama dengan 07 dikurangi 25 menit. Waktu berangkat 06.60 dikurangi 25 menit karena 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi waktu berangkat sama dengan 06.35 menit. Jadi Budi harus mulai berangkat paling lambat pukul 6.35 WIB. Nah, untuk yang terakhir, tantangan seru. Rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu, rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaan, siapakah yang berjalan ke sekolahnya paling cepat sampai? Berikan alasanmu. Jadi, walaupun rumah Dayu lebih jauh 5 km dibanding rumah Edo yang 3 km, Dayu naik kendaraan umum atau angkutan umum. Jadi, kecepatannya 3 kali lebih cepat dan waktunya pun lebih singkat. Jadi, kesimpulannya Dayu yang paling cepat sampai ke sekolah. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, semangat.